teman-teman, perkenalkan saya Asya Linda dari International Business Management. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan solusi yang saya temukan untuk mengatasi masalah korupsi dan suap serta etika dan lingkungan dalam dunia globalisasi. Sebagai respon terhadap masalah korupsi dan suap yang telah merajalela di seluruh dunia, berbagai langkah telah diambil untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satunya adalah melalui kerjasama lintas negara dalam bentuk kesepakatan internasional, seperti organisasi ICC dan PBB yang berperan penting dalam memerangi korupsi dan suap secara global. Selain itu, banyak juga negara yang telah mengambil inisiatif nasional seperti di Amerika Serikat dengan undang-undang praktik korupsi asing yang secara tegas melarang praktik korupsi dan suap baik dalam operasi domestik maupun internasional. Kemudian langkah-langkah yang telah dilakukan juga dengan memperkuat kesadaran akan etika dan tanggung jawab di dalam masyarakat. Kemudian menurut saya selain dengan melakukan hal-hal tersebut yang telah dilakukan, ada juga hal-hal penting lain yang perlu kita lakukan untuk memberantas korupsi dan juga suap, seperti dengan penguatan integritas, di mana kita harus membangun budaya yang berintegritas di sektor-sektor publik dan juga swasta melalui edukasi, pelatihan, dan juga contoh-contoh teladan dari para pemimpin. Kemudian kita juga harus meningkatkan transparansi dalam proses-proses pengambilan keputusan, pengadaan barang dan juga jasa, dan juga pendanaan politik. Kemudian kita juga harus menegakkan hukum dengan lebih tegas, dengan investigasi dan juga penuntutan yang efektif terhadap pelaku korupsi dan juga suap. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah dengan menjalin kerjasama internasional antar negara. Dengan melalui ekstradisi dan juga pemulihan aset yang diduga hasil korupsi, akan menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi dan suap. Nah, dengan langkah-langkah ini diharapkan akan meminimalisir tindakan korupsi dan suap dan menegakkan keadilan bagi masyarakat. Kemudian untuk mengatasi masalah etika dan lingkungan dalam globalisasi, telah dilakukan adanya sustainability, di mana konsep ini adalah bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kemudian telah dilakukan juga perjanjian iklim Paris atau Global Warming and the Paris Agreement on Climate Change yang melibatkan 187 negara, di mana menargetkan kebijakan dalam mengatasi emisi gas rumah kaca untuk menjaga suhu rata-rata global hingga 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri. Selain itu, menurut saya penting juga bagi pemerintah untuk dapat memberlakukan dan menegakkan peraturan yang ketat untuk melindungi lingkungan dari dampak ekstraksi sumber daya alam. Kemudian perlu juga dilakukan penelitian dan pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan, sehingga diharapkan kita dapat menemukan teknologi yang lebih ramah lingkungan untuk dapat melakukan ekstraksi sumber daya alam. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya bagi kita untuk dapat mendorong kesadaran dan melakukan edukasi bagi masyarakat. Kita dapat mendorong masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya kita untuk melakukan sustainability dan juga memberikan edukasi terkait dampak-dampak dari ekstraksi sumber daya alam. Sekian dari saya, semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya.